siarkan baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat dan semangat pagi untuk kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat hidup sehingga kita sampai di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kita mulai acara atau kegiatan kita hari ini, yaitunya sosialisasi modul 1 calon guru penggerak dengan pemateri Ibu Iyung Susilawati SPD. Sebagaimana kita ketahui, untuk menjadi calon guru penggerak itu melalui beberapa sesi, seleksi, dan tahapan yang begitu panjang. Namun, sekolah kita memiliki salah satu calon guru penggerak, yaitunya Ibu Iyung Susilawati. Silakan tepuk tangan untuk Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja acara kita hari ini. Namun sebelumnya kita mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu yang mewakili untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata dalam pembukaan acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Yetiwarni SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di sekolah terutama pada hari ini untuk mengadakan sosialisasi modul 1 nanti akan dibawakan oleh Ibu Iyung Susilawati SPD. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih pagi ini telah meluangkan waktu untuk menghadiri
kegiatan sosialisasi modul 1 yang akan dibawakan nanti oleh Ibu Yung Susilawati. Kita tahu bahwa di masa yang akan datang sekolah kita bakal akan menjadi sekolah penggerak. Tentu terlebih dahulu guru-gurunya juga menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi pada pagi ini merupakan awal yang baik bagi kita untuk menjadi sekolah penggerak dan juga guru penggerak yang benar-benar bisa bergerak dan menggerakkan siswa beserta semua guru-guru yang ada di sekolah kita ini. Demikian saja mungkin harapan kita ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yetiwati. Acara selanjutnya, penyampaian materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Yung Susilawati SPD. Kepada Ibu Yung Susilawati SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki yang sempat hadir pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan ini guna untuk berbagi informasi tentang bagaimana kemajuan sekolah kita di masa akan datang, terutama untuk sekolah penggerak di Kabupaten 50 Kota. Salawat beserta salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah agar dilimpahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah bersusah payah menegakkan kalimat La ilaha illallah di permukaan bumi ini, sehingga kita bisa menikmati sampai saat sekarang ini. Baik, pada hari ini saya akan mencoba berbagi ilmu dengan ibu-ibu semua tentang modul 1 calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten 50 Kota yang telah kami pelajari selama 3 bulan. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 1.1, yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya kita sudah mengetahui siapa Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak
Pendidikan Indonesia yang sebelumnya sudah mencetuskan yang namanya Merdeka Belajar. Jadi pada prinsipnya waktu kita memakai kurikulum K13, Merdeka Belajar itu sudah diterapkan, tapi belum kita praktekkan di kelas. Jadi untuk program guru penggerak ini lebih memakai prinsip itu, yaitu Merdeka Belajar, menjadikan pelajar profil Pancasila, berkarakter dan berbudi pekerti. Jadi untuk modul 1.1 ini yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yaitu filosofinya ada 4. Yang pertama pendidikan, yang kedua pemikiran KHD untuk pendidikan, dan yang ketiga Merdeka Belajar, dan yang terakhir profil pelajar Pancasila. Baik, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu KHD atau Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan kemudian pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Dan kemudian pendidikan adalah tempat persebaya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan KHD juga membedakan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang dibawa oleh anak sejak lahir, jadi kita tidak bisa merubahnya. Yang kita bisa merubah hanya tingkah laku, sifat, sedangkan sifat itu tidak bisa kita rubah. Dan mengenai kodrat zaman, yaitu kodrat di mana anak itu hidup. Misalnya sekarang kita menggunakan zaman milenial atau 4.0. Jadi guru diupayakan untuk menggunakan IT agar anak paham dengan pembelajaran, paham menarik dengan pembelajaran apa yang kita ajarkan, dan pembelajaran itu sesuai dengan minat anak, lebih ke lintas minat. Misalnya mata pelajaran matematika, anak-anak tidak paham, guru matematika bilang anak bodoh, sedangkan tidak, itu salah. Anak-anak mungkin minat dengan mata pelajaran IPA, jadi di kurikulum guru penggerak kita lebih menjurus kepada minat anak. Kita tidak boleh memaksa anak sesuai kehendak kita. Jadi nanti kalau misalkan di dalam kurikulum guru penggerak, guru membuat kurikulum sendiri sesuai dengan minat yang dimiliki oleh anak. Oke, lanjut. Untuk tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam pendidikan, KHD mencontohkan sebagai seorang petani dan benih. Kalau kita diskusikan ini, petani itu adalah guru, benih adalah anak-anak. Kalau petaninya adalah petani profesional, maka anak-anak juga akan tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah filosofi pendidikan dari KHD. Masuk kita ke modul 1.2 tentang budaya positif. Di setiap sekolah itu program dari guru penggerak harus ada budaya positif. Jadi nanti
kelas. Dulu saya pernah melakukan membuat kontrak kelas itu rupanya salah, diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu isinya kelas impian, kelas yang bagaimana yang diimpikan oleh murid selama pembelajaran berlangsung atau selama berada di sekolah. Misalnya keyakinan kelas itu yang pertama menjadikan kelas nyaman, tentram, supaya anak bisa menerima pelajaran dari guru dengan sungguh-sungguh. Contohnya keyakinan kelas yang pertama, kami menginginkan kelas yang aman. Jadi dalam artian kalau aman berarti tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang berbicara sewaktu guru menjelaskan, tidak ada ribut sewaktu jam pelajaran. Jadi keyakinan kelas itu bukan berisi kata larangan atau jangan atau tidak boleh. Misalnya kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 72. Kebetulan wali kelasnya Ibu Eliwarni SPD. Kami membuat di sana ada 3 poin. Yang pertama, keyakinan kelas itu sama dengan kelas impian. Jadi pertama cara membuatnya saya bagikan ke anak. Saya minta untuk kelas impian yang bagaimana yang kamu inginkan. Jadi setiap anak menulis, saya ingin kelas yang bersih, saya ingin kelas yang nyaman, saya ingin guru yang ramah. Ada seperti itu. Nanti seluruh siswa menempel di depan. Kita bacakan, kemudian kita diskusikan mana yang akan kita tulis di karton. Dan kemudian kami menyimpulkan ada 3 poin. Itu bisa kita lihat nanti di kelas 72 yang akan ditulis oleh sekretarisnya dan dipampang di kelas tersebut. Poin yang pertama, menjadikan kelas yang aman, tentram, dan damai. Di poin yang pertama itu bisa kita lihat berarti yang pertama, siswa selama proses jam pelajaran tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mengganggu teman. Poin yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Berarti di poin itu tidak ada sampah berserakan di kelas, semua siswa menjaga. Sudah 2 kali pertemuan saya coba, memang tidak bisa. Bisa Bu, bisa. Anak-anak tentram. Nanti kalau misalkan ada yang berbicara, contohnya di kelas 72, karena saya mengajar di kelas 72, itu sampelnya. Hasbi, Rafael, yang sering berbicara. Nanti saya ingatkan, kamu ingat keyakinan kelas kita? Ingat Bu, jadi diam. Berarti keyakinan kelas itu sangat penting. Apalagi kita membuat keyakinan sekolah, misalnya 5S, kita pampang di luar. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang melanggar, kamu ingat keyakinan sekolah kita? Berarti kita cuma menanya seperti itu. Nah, itu saya coba 2 kali pertemuan di kelas 72, memang bisa kita terapkan. Kita cuma bilang itu, Hasbi, bisa. Kenapa kamu jalan-jalan? Kamu tidak ingat keyakinan kelas kita? Oh iya, ingat Bu. Lagi. Jadi memang iya, untuk menarik perhatian anak itu susah karena kita tahu zaman sekarang zaman kenakalan. Jadi kita berusaha mencari yang terbaik agar mata pelajaran kita ajarkan bisa masuk ke kepala anak tersebut. Dan tambahannya, untuk guru penggerak seharusnya tidak menunggu di kelas. Kita menunggu guru yang menunggu di kelas, bukan siswa. Jadi nanti saya usulkan kepada ibu kepala sekolah yang baru untuk membuat labor semua mata pelajaran. Jadi misalnya labor IPA sudah ada di sini, kita buat labor matematika, labor bahasa, dan labor IPS. Nanti ibu mata pelajaran IPS langsung ke labor untuk menarik perhatian siswa. Dan juga kita tidak harus terfokus belajar di kelas. Boleh ibu belajar di bukit, misalnya IPS, boleh belajar di bukit, atau bahasa Inggris boleh, terjun langsung ke lapangan boleh. Kita tidak harus terfokus di lokal, membuat anak jenuh.
Dan lagi nanti untuk keyakinan kelas itu saya minta kepada ibu bapak wali kelas untuk membuat itu di kelas 72 sudah ada contoh. Boleh ibu contoh. Dan kita juga nanti membuat keyakinan sekolah kita bersama-sama karena saya hanya satu orang di sini jadi susah untuk jadi kita berkolaborasi saja semua caranya nanti untuk membuat keyakinan kelas. Dan juga saya juga tugas dari untuk dimasukkan LMS juga seperti itu. Bagaimana siapa saja ibu yang aktif mengajar selain yang di dalam kelas itu nanti saya akan videokan. Misalnya bahasa Inggris. Kenapa harus di kelas kan bisa untuk misalnya kita mau belajar kata benda kita bisa di luar. Kenapa harus di kelas? Dan juga IPA bisa langsung praktek di luar kelas. Berarti iya Bunia sekolah alam. Berarti sekolah alam ini sangat membantu untuk menarik minat anak. Itulah tentang budaya positif. Kalau dahulu kita disiplin positif, berarti kita bayangkan serangkaian peraturan harus dipatuhi oleh anak. Sebetulnya tidak. Keyakinan sekolah itu kelas impian atau sekolah impian yang bagaimana yang harus dipatuhi oleh anak sebenarnya seperti itu. Anak yang diminta, anak yang membuat, anak yang mengerjakan, anak yang melanggar seperti itu. Berarti kalau keyakinan kelas bukan peraturan atau kontrak kelas yang harus dipatuhi oleh anak. Keyakinan sekolah bukan peraturan. Dilarang membuang sampah itu salah. Keyakinan kelas itu menjaga kebersihan sekolah. Berarti intinya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Kalau kita berkata jangan, berarti anak itu akan memberontak nanti. Di sini di murid ini juga berbicara tentang 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Nanti Bapak Ibu silakan pilih guru yang bagaimana dalam menghadapi anak yang bermasalah. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, guru langsung menghukum anak. Kalau kamu tidak kerjakan, awas. Itu sebagai penghukum. Berarti dalam untuk negatifnya berarti anak merasa dipermalukan atau langsung dihukum. Berarti kita menggunakan punishment berat misalnya. Kenapa kamu tidak ber-PR? Berarti kamu nilai kamu 0. Itu kategori guru yang dikatakan penghukum. Yang kedua, posisi yang kedua itu membuat orang lain merasa bersalah. Misalnya ada anak yang terlambat, atau ada anak yang tidak membawa PR, atau ada anak yang pekerjaannya berkelahi di sekolah. Jadi kalau posisi guru yang kedua itu yaitu membuat orang lain merasa bersalah, nanti siswa itu akan merasa bersalah, merasa kecewa, dan anak itu akan membangkang. Dan posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Kalau sebagai teman, guru mendekati anak, mengelus-ngelus anak, dan akibatnya nanti kalau guru itu tidak seperti itu lagi, jadi anak-anak itu merasa kecewa. Yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Guru hanya memantau apa yang dilakukan oleh anak tanpa memberi nasihat atau tanpa menyanggah. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, guru itu bersama siswa yang bermasalah tersebut mencari solusi jalan yang terbaik apa yang akan dilakukan. Misalnya ada anak yang terlambat. Kamu tahu jam berapa sekarang? Jam 7, Bu. Kenapa kamu terlambat? Saya telat bangun. Untuk yang masa yang akan datang, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Berarti anak-anak akan menjawab sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi kalau kita penghukum, kamu terlambat silakan buang sampah, atau siram bunga. Itu sebagai guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai manajer, guru itu bersama-sama dengan siswa tersebut mencari solusi yang terbaik agar anak itu tidak terlambat lagi. Jadi silakan Bapak Ibu pilih
guru yang bagaimana sebagai penghukum, sebagai teman, manajer atau pemantau. Berarti sebaiknya kita sebagai guru itu yaitu posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Kita tidak harus langsung marah kepada anak tanpa bertanya apa alasan anak tersebut. Anak terlambat silakan. Atau anak yang biasanya masalah kita di sekolah, anak tidak memakai sepatu hitam. Cara kita menanggapinya, silakan buka sepatu, kamu tanpa sepatu masuk kelas. Berarti anak itu akan dalam hatinya akan mendongkol. Atau kita boleh menghukum seperti itu, tapi kita juga mencari jalan keluar apa yang terbaik agar anak itu bisa mematuhi keyakinan sekolah yang telah kita buat. Jadi untuk itu nanti kepada Bapak Ibu Wali kelas, kita bersama-sama nanti membuat keyakinan kelas, dan untuk sekolah kita juga akan membuat keyakinan sekolah agar sekolah kita di masa yang akan datang lebih maju sesuai dengan moto Guru Bergerak Indonesia Maju. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita, Ibu Iyum Susilawati, SPD. Sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Iyum. Salah satunya yaitu keyakinan kelas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Iyum, keyakinan kelas itu menjadikan siswa mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri tanpa memberi hukuman yang lebih kepada siswa tersebut. Semoga dari penyampaian Ibu Iyum tadi menambah wawasan kita untuk kedepannya agar menjadikan guru yang lebih maju dan sekolah yang lebih maju. Harapan kita, semoga juga tahun berikutnya kita semua sudah menjadi guru penggerak dan juga terlibat dalam sekolah penggerak. Mungkin itu penyampaian materi dari Ibu Iyum. Atau adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya kepada pemateri, kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Gimana, Bu Nil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya, apakah di sekolah penggerak itu pakai jurusan? Misalnya anak-anak ini mereka itu gemar dalam bidang keterampilan, jadi ada jurusan keterampilan. Apakah di sini siswa itu mereka itu belajar apakah hanya menjurus keterampilan saja, sedangkan mereka itu tidak minat belajar matematik, padahal dalam kurikulum kita ada pelajaran matematik. Jadi bagaimana ini? Apakah setiap sekolah itu pakai jurusan itu sama dengan sekolah SMA? SMA sekarang dari tingkat 1 kan sudah ada jurusannya. Apakah nanti di tingkat SMP ini juga seperti itu? Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Nildawati SPD. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu? Ya, Ibu Nora Octavia.
Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, ini secara pribadi ya, apa sih sekolah penggerak itu? Jadi belum paham betul apa yang sekolah penggerak, apa yang guru penggerak. Kemudian katanya kalau ada guru penggerak juga harus ada kepala sekolah penggeraknya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekilas saya pernah mendengar di beberapa ikut webinar, katanya ada fase-fase. Jadi nanti kelas itu tidak ada. Misalnya kelas 1 sampai kelas 6, kelas 7 sampai kelas 9. Jadi diganti nanti jadi fase. Jadi apa benar seperti itu? Atau saya yang salah dengar di webinar-webinar yang pernah saya ikuti? Nah, jadi mohon penjelasannya. Itu saja. Assalamualaikum. Yang ketiga, satu lagi, apakah nanti nilai anak ini tidak lagi angka atau semacam deskripsi? Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Nora Octavia SPD. Gimana Ibu pemateri, masih di tambah pertanyaan atau bisa dijawab terlebih dahulu? Baik Bapak Ibu, sudah terkumpul terkumpul 4 pertanyaan dari 2 orang penanya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Nildawati, sekolah penggerak ini nanti pakai jurusan atau tidak? Begitu ya Bu. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Nora Octavia, pertanyaan pertama, beliau ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa betul itu sekolah penggerak? Bagaimana penjelasan tentang sekolah penggerak ini? Pertanyaan kedua, apakah benar kelas ini nanti sudah tidak ada kelas 1, 2, atau 3? Apakah benar itu diganti dengan fase-fase? Pertanyaan yang ketiga, untuk nilai, benarkah nanti itu hanya dalam bentuk deskripsi atau masih tetap nilai angka? Baik, kita persilakan kepada Ibu pemateri kita untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya Bu Nil. Saya coba menjawab karena pembelajaran saya belum sampai di situ. Kami baru mempelajari modul 1 tentang filosofi pendidikan dan budaya positif. Tapi sekilas saya juga pernah mendengar seperti contoh model sekarang ini yang sudah berlaku di SMP 1 Payakumbuh. Di sana ada guru penggerak 3 orang dan sekolahnya sudah sekolah penggerak. Memang di sana tidak ada kelas. Mereka menggunakan, seperti yang saya katakan tadi, menggunakan labor atau menggunakan bukan ruang khusus, tetapi guru lebih memilih sesuai dengan minat anak. Misalnya belajar di luar kelas, tidak terfokus kepada kelas. Kan di sana sudah kita lihat dindingnya sudah sesuai dengan apresiasi anak. Per dinding itu per lokal, kita lihat di SMP 1 Payakumbuh. Dan juga nanti bukan menjurus kepada kejuruan atau siswa itu misalnya
adik-adik, misalnya di bahasa Indonesia kan ada KD1, ada pemilihan, ada puisi, ada pantun. Jadi kalau misalkan anak itu bisa pantun, tidak bisa puisi, kenapa kita paksa untuk puisi? Karena ada poin-poin yang lain. Misalnya dalam bahasa Inggris ada speaking, writing, reading, gitu kan. Dalam membuat misalnya teks prosedur atau teks deskriptif, kalau anak bisa teks, sebetulnya anak harus bisa mempelajari, tapi kemana lintas minat yang lebih menjurus gitu. Misalnya saya juga kurang bisa menjelaskan karena itu baru sekilas kami pelajari di awal. Yang nanti kalau misalkan Ibu Yenti sudah sini mungkin bisa di 2022 bulan Juli baru kita terapkan. Karena kata Bupati 50 kota, 1 Suliki akan dijadikan sekolah penggerak model 2. Nah, itu jadi kita akan pelajari. Kalau untuk rapor memang tidak ada angka-angka lagi. Kita menggunakan misalnya A, B, C kayak gitu dan deskriptif sama dengan nilai kuliah. Karena sekolah penggerak itu lebih analisis nilai siswa. Gitu. Berarti kita tidak bukan jurusan, tetapi juga tetap mata pelajaran seperti biasa. Dan guru kita tidak terfokus kepada kurikulum yang dibuat oleh Kemendikbud. Kita yang akan membuat kurikulum sendiri. Nah, berarti kita yang menentukan apa materi yang diminati oleh anak. Kita yang akan memilih. Kita tidak akan terfokus lagi dengan kurikulum yang dibuat oleh kementerian. Seperti itu. Hanya itu baru yang saya pelajari. Kami belum mempelajari secara detail, mungkin nanti di modul 2. Karena untuk CGP ini kami mempelajari 3 modul, 1 modul 3 bulan, dan kami belajar nanti selama 9 bulan untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak. Itu Bu Nel dan Bu Nora. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu pemateri atas jawaban yang telah dipaparkan. Mungkin ini yang dijawab ada 2 pertanyaan ya Ibu. Untuk pertanyaan fase-fase pada kelas itu mungkin belum bisa dijawab hari ini. Dan yang kedua, pertanyaan yang belum terjawab itu adalah apa betul sih sekolah penggerak itu? Mungkin juga belum bisa dijawab hari ini. Sabar. Mungkin pada modul-modul selanjutnya itu akan dibahas oleh calon guru penggerak kita nantinya. Semoga setelah 6 bulan lagi ibu kita mengikuti pelatihan, itu calonnya sudah dihilangkan dan menjadi guru penggerak sehingga mampu menggerakkan kita semuanya. Apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Kita diskusi saja. Kalau masih ada, dipersilakan. Mana Pak Fajar? Masih ada? Kalau sudah, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu foto bersama Ibu pemateri kita. Ayo Ibu silakan maju ke depan. Silakan diambil posisinya. Pak Fajar silakan.